Godaan dan dosa. Apa yang kita lihat tentang godaan dan dosa menurut Alkitab? Bisakah orang Kristen berdosa? Orang Kristen ya berdosa? Ya. Kenapa? Dosa adalah pikiran, kata, atau perbuatan apa saja yang bertentangan dengan sifat Tuhan atau hukum Tuhan. Bertentangan dengan sifat Tuhan atau hukum Tuhan. Ya, sifatnya itu sudah pasti memberontak. Apa saja di dalam kata-kata dan pikiran. Oleh karena itu yang penting adalah memahami bahwa setiap orang Kristen akan digodai. Nah, digodai apa? Latar belakang keberdosaan dari manusia itu sendiri. Tetapi godaan itu sendiri bukanlah dosa. Setelah dia melakukannya baru disebut berdosa. Nah, menurut Alkitab, Tuhan akan menguji kita, tetapi Tuhan tidak akan mencobai kita. Sebab pencobaan tidak dari Tuhan, ya. Hanya iblis yang akan mencobai kita. Dan ketika kita menyerahkan diri pada godaan itu, kita melakukan dosa. Ingat, ketika kita menyerahkan diri pada godaan itu, maka kita melakukan dosa. Benar ya? Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Contoh-contoh Alkitabiah tentang godaan menjadi dosa. Godaan menjadi dosa. Karena godaan, Abraham berbohong. Kejadian pasal 12 ayat 11 sampai 13 dan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Bagaimana Abraham itu berbohong? Ya, karena dia melihat dari dunia itu atau sekelilingnya yang menakutkan, yang meragukan dia, sehingga dia berbohong menyatakan istrinya adalah adiknya. Itu karena hempitan dunia, karena tekanan dunia, karena keraguan dari sekeliling dunia, sehingga sesuatu yang benar diputarbalikkan menjadi kebohongan bagi sesama manusia. Dan ternyata dia berbohong kepada manusia, ya. Dan sudah pasti ketika dia melakukan kebohongan kepada sesamanya, ya sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun secara tidak nyata tidak membohongi Tuhan, ya. Saya kan membohongi sesama manusia, tetapi kepada Tuhan tetap saya nyatakan dia istriku. Tetapi sudah belajar bohong kepada sesama akan mengakibatkan dosa bagi orang lain. Karena itu kan Tuhan kan tegur dia melalui orang yang dibohongi, raja dari Mesir itu kan. Kenapa kau sebutkan dia adalah adikmu, sebab dia istrimu, mendatangkan dosa bagi kami. Jadi kita tidak bisa membohongi orang lain, walaupun karena tekanan ketakutan dunia, sehingga kita bisa melimpahkan dosa bagi orang yang kita bohongi. Ya, hati-hati dengan itu godaan. Kemudian karena godaan, Musa tidak menaati Tuhan. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 8 sampai 12 dan juga Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Ya, apa yang dilakukan Musa? Ya, kan dia tekanan, ketakutan, dorongan daripada jemaah itu, umat Tuhan itu menyatakan mereka mau mendapatkan makanan, minuman, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, bicaralah kepada batu itu, maka dia akan mengeluarkan air bagi kalian, bagi kamu. Tapi dengan tekanan sekelilingnya, maka Musa bukan bicara kepada batu, tetapi memukulnya. Itu tekanan sekelilingnya itu akan membuat atau memberontak terhadap perintah Tuhan. Perintahnya bicara, tetapi dia tidak melakukan
seperti yang Tuhan katakan, tetapi dia melakukan seperti yang dipikirkan karena kemarahan, karena godaan yang ditimbulkan oleh jemaah itu untuk membuat dia jadi marah. Memang keluar air, tetapi tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan. Ada karena godaan, Daud melakukan perzinahan. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 17. Seperti apa Daud ini? Daud seharusnya dia pergi berperang atau di lapangan medan perang, tetapi dia pergi ke Soto dan melihat melihat istri dari pasukannya, dan dia tergoda dengan hal itu, sehingga ketergodaannya itu dilanjutkan dengan keinginannya untuk mendapatkan istri dari pasukannya. Akhirnya dia pun membunuh suami daripada perempuan itu dan memperistri ataupun menghampiri perempuan itu. Sudah menimbulkan dosa, sebab seharusnya dia ada di lapangan perang, tetapi dia berada di tempat yang tidak semestinya, sehingga muncullah godaan. Hati-hati dengan begitu ya. Di mana kita semestinya berada, ya kita berada di sana. Di mana semestinya kita bertugas, ya kita bertugas di situ. Di mana semestinya kita melakukan kegiatan, ya kita melakukan kegiatan di situ. Semestinya ini adalah secara pengertian positif. Jangan ketika kita ada di tempat yang seharusnya, tetapi kita berada di tempat yang bukan seharusnya, maka godaan akan ada di situ. Godaan itu menimbulkan dosa jadinya. Ya, hati-hati dengan begitu. Kemudian kita melihat karena godaan Yunus tidak menaati perintah Tuhan. Bacalah Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Yunus tidak menaati perintah Tuhan karena memang dia tergoda dengan informasi dan sepengetahuannya tentang Niniwe yang tidak layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu kan membuat dirinya itu menantang apa yang harus Tuhan katakan. Sebab Tuhan mau menyelamatkan Niniwe dengan berita firman Tuhan melalui pemberitaan Yunus. Dan Yunus tergoda dengan keinginan dagingnya bahwa dia merasa Niniwe itu musuh, Niniwe itu tidak pantas untuk diselamatkan. Godaan emosional berpikir tentang informasi yang sudah negatif selama ini membuat dia memberontak kepada Tuhan. Hati-hati. Ya. Kita bisa coba bayangkan, pikirkan, ilustrasikan dengan kehidupan kita. Siapakah ada teman kita atau siapapun yang berhubungan dengan kita itu kita tidak sukai, karena apa? Kita pernah dikecewakan, akhirnya kita timbul dendam, sehingga misalnya ada bagi-bagi keuntungan lah, bagi-bagi rezeki atau bagi-bagi pengetahuan, sehingga kita tidak mau karena memikirkan permasalahan yang lalu atau persoalan yang lalu yang masih belum kita anggap selesai, sehingga pembagian apakah pengetahuan, berkat segala macam, kita tidak mau berbagi dengan mereka yang kita masih kecewa atau kita masih tidak suka. Hati-hati dengan godaan itu ya. Nah, kita sudah melakukan perbuatan salah. Yang berikutnya, karena godaan Petrus menyangkal kenal Yesus, menyangkal kenal Yesus. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Apa yang menggoda Petrus sehingga dia menyangkal Yesus pada masa itu? Dia ketakutan sebab apa? Yang diharapkan menjadi pemimpin, yang diharapkan untuk bisa membebaskan bangsa Israel, bangsanya, kaumnya, tetapi sudah diikat, sudah dipenjara, sudah mau dirajam lagi ya. Dan tergoda dengan hal itu untuk bisa bebas, tidak juga seperti Yesus. Ketakutan akan terjerumusnya seperti Yesus terkena tangkap. Ini adalah godaan yang sederhana sebenarnya, tetapi ya itu yang terjadi untuk dia menyangkal tidak kenal Yesus. Sekali kita coba pikirkan, kita juga bisa begitu ya. Ya, padahal sebenarnya kita kenal. Namun ketika ada saudara kita tertangkap sesuatu yang tidak baik, kita ada di dalam bagian lingkarannya, terus
untuk menjadi saksi atau apa, kita katakan tidak kenal. Padahal tidak ada kesepakatan tidak kenal. Ya, ketika ditanya, kita tidak mau kenal mereka yang tertangkap padahal kita satu komunitas supaya kita terbebas. Jadinya kita salah kan? Hanya karena ketakutan tidak mengalami sesuatu yang tidak baik, ya. Sama seperti Petrus itu. Dia tergoda, tidak mau akan mengalami seperti Yesus alami, sehingga dia menyangkal untuk tidak mengenal Yesus. Ya, banyak hal ketergodaan yang Alkitabiah jelaskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, dan segala sesuatu itu, peristiwa-peristiwa yang lalu itu bisa akan kita temui dalam kehidupan sehari kita. Maka janganlah godaan itu menjadikan matang untuk kita berbuat dosa. Dalam Alkitab ada banyak contoh orang yang menyerahkan diri pada godaan itu, kemudian melakukan dosa. Namun ketika kita dihadapkan kepada godaan, apa yang bisa kita lakukan menurut Alkitab? Jujurlah. Yang pertama adalah kita bisa berdoa. Ya, apa yang bisa kita lakukan ketika godaan itu diperhadapkan bagi kita? Kita berdoa. Lukas 22 ayat 40 mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kita coba melihat bahwa segala sesuatu yang menimbulkan atau mengarah kepada dosa itu adalah sesuatu pencobaan yang menghampiri kita. Karena itu Tuhan katakan berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan itu. Misalnya secara sederhana, kita tidak, ini seorang laki-laki tidak kuat melihat perempuan cantik-cantik, tidak kuat juga kalau didekatin perempuan gitu. Ya kalau sudah tahu itu godaannya, jangan dekat-dekat. Ya biasa saja gitu. Kalau tahu bahwa itu kelemahannya, ya berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan itu. Kan bisa saja ada perempuan, cewek-cewek yang suka terus didekatin kita karena ganteng, tampan. Kita tahu itu kelemahan kita, ya jangan dekat-dekat. Berdoa supaya jangan selalu menghampiri godaan itu. Tuh ya. Demikian sebaliknya perempuan ya. Kalau tahu perempuan tidak kuat kalau kesentuh dengan laki-laki, ya tahu itu kelemahannya, ya jangan dekat-dekat. Berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan itu. Karena ada masanya bahwa laki-laki dan perempuan berdekatan dengan erat ya setelah mereka suami istri ya. Jadi kita harus sadari apa kelemahan kita di hadapan Tuhan supaya kita tidak dibawa pada pencobaan itu. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan? Kita bisa menanggungnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia, yaitu Allah, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebenarnya ya kita tidak menyadari atau sadar, tetapi karena situasional kita harus ada di dalam lingkaran pencobaan itu. Ya sebenarnya kita bisa menanggungnya, kita bisa bebas tidak melakukannya, jatuh dalam dosa. Atau kita sudah masuk dalam pencobaan penderitaan, apakah sakit, apakah ya kesedihan, atau misalnya putus pacar, atau juga kemalangan, atau apapun. Tuhan sudah siap dan Tuhan sudah ada pada kita untuk memberikan kekuatan sehingga kita bisa menanggungnya. Jadi tidak membawa kita kepada putus asa dalam segala godaan ataupun pencobaan yang kita sedang alami. Tidak. Ya. Karena pencobaan itu bisa saja memang diperhadapkan bagi kita, diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam lingkaran kehidupan kita, namun Tuhan sudah tahu bahwa kita sanggup menanggungnya dan mampu menanggungnya, juga mendapat jalan keluarnya. Yang ketiga kita lakukan adalah kita bisa mengabaikan iblis. Ya, memang tadi adalah godaan itu datangnya dari si iblis, pencobaan itu datangnya dari si iblis, ataupun keinginan-keinginan kita. Kenapa pencobaan itu datangnya dari keinginan-keinginan kita? Sebab kita ini fana, kita ini ada di dalam lingkup kenajisan dosa itu. Daging kita ini kan daging yang berdosa, yang akan dimusnahkan, yang akan dijadikan menjadi tanah. Nanti tubuh kudus baru naik ke surga ya. Karena itu kita masih mendiami tubuh yang fana ini,
tentu ada dampak-dampak dosa keberdosaan manusia dari sejak Adam berdosa untuk menimbulkan keinginan-keinginan daging itu. Dan keinginan daging itu adalah pencobaan kita ya. Jadi kita harus bisa mengabaikan iblis jika iblis itu menggodai untuk mematangkan dan menjadikan pencobaan kita itu melahirkan dosa. Efesus pasal 4:27 mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, kita sadar bahwa kita lemah, tapi kita bisa mengabaikan iblis yang menggoda kita untuk melakukan dosa tersebut. Yang keempat kita lakukan adalah kita bisa menjauhi yang jahat. Ya, Roma pasal 12 ayat 9 mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Siapa bilang manusia tidak bisa melihat yang jahat? Bahkan manusia lebih cenderung melihat kejahatan untuk bisa dilakukan. Karena itu kita sadar sebenarnya, kita tahu bahwa A jahat, B jahat, yang C baik. Ya, tapi lebih banyak A, B-nya, C-nya satu, seperti kalah. Tapi Tuhan katakan, jauhilah yang jahat. Jadi sederhana sebenarnya Tuhan untuk memberikan perintahnya, firmannya kepada kita, jauhi aja. Susah, ya memang kita adalah daging yang fana, memang susah. Tetapi kita bisa menjauhinya, kan begitu kan? Bukan berarti tidak gitu. Ya kalau misalnya kita merasa tidak bisa, saya juga heran. Sebab kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang bisa melakukan sesuatu menurut pikiran dan kehendak kita kan. Jadi kalau misalnya Tuhan katakan bisa menjauhinya, berarti kita bisa lakukan yang baik, berarti kita bisa lakukan yang baik. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa. Bisa. Siapa bilang bisa? Kalau kita merasa bahwa tidak bisa, jangan-jangan kita bukan yang hidup di hadapan Tuhan. Ya. Ya kan, kadang-kala kita coba lihat ilustrasi binatang pun bisa berbuat baik kok kan. Bagaimana dengan manusia? Begitu maksudnya ya. Jadi hal-hal sederhana inilah yang harus kita perbuat ketika kita didekati godaan itu. Bagaimana kita bisa menghindari godaan menjadi dosa? Godaan itu supaya tidak menjadi dosa. Dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Memakai keempat pertanyaan di bawah yang saya jelaskan ini ketika kita dihadapkan pada sesuatu. Dan kita bisa mengenali bahwa itu adalah godaan dan kita bisa menolaknya. Ini mengenal godaan itu ya. Pertama adalah, akankah itu memuliakan Tuhan? 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekarang kalau ekstrimnya, yang saya katakan begini, terlalu ekstrim Pak Saleh ini, ya memang tidak apa-apa. Merokok misalnya, kira-kira merokok merasa bahwa itu memuliakan Allah? Tidak. Iya, jangan lakukan. Sederhana kan? Jangan lakukan. Kalau misalnya saudara memproduksi rokok gitu, tapi nggak merokok, apakah itu untuk kemuliaan Allah? Sulit menjawab ya. Bisa jadi sih Pak. Kalau misalnya keuntungannya dipakai untuk persembahan di gereja, itu kan bisa aja Pak. Nah benar itu. Jawab sendirilah ya. Karena yang produksi rokok dia tidak merokok gitu. Tapi itulah maksudnya, ada segala sesuatu yang kita bisa pikirkan, mana yang baik, mana yang memuliakan Tuhan, yang kita bisa lakukan. Ya, tidak ada yang sulit. Walaupun kadang-kala untuk berbuat salah itu lebih cepat bisa dilakukan daripada yang baik. Ya. Yang kedua, akankah itu menjadi beban? Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kira-kira beban pekerjaan kita itu pekerjaan yang tidak enak, tidak baik. Nah, pertama tadi misalnya tidak memuliakan Tuhan, namun karena suatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Kalau itu membebani, jangan dilakukan. Karena ujung-ujungnya akan melahirkan dosa, akan begitu. Ya. Kita bertahan di situ untuk kehidupan kita, namun ujung-ujungnya melahirkan dosa. Untuk apa? Kalau kita sadar bahwa itu beban kita, ya, beban yang melahirkan dosa. Tapi kalau beban itu memang memuliakan Tuhan, ya lanjutkan aja.
Tapi di situ dikatakan dalam Ibrani itu, jika itu beban dan dosa ya, maka tanggalkan. Kalau hanya beban untuk memuliakan Tuhan, ya seperti menjadi saksinya, kita berbeban menjadi saksinya, saya pikir tidak memberatkan kita. Tapi kalau misalnya pekerjaan itu adalah beban dan dosa, ya tinggalkan aja. Yang ketiga adalah, akankah itu berguna atau bermanfaat? 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya, halal bagiku, tetapi tidak semua berguna. Apa ya contohnya kira-kira? Halal ini kan banyak orang setujui ataupun bisa dilakukan lah. Misalnya kalau kita apa ya, kan nggak ada yang dilarang untuk minum ya. Minum nggak dilarang lah, minum anggur tidak ada larangan. Tetapi kalau misalnya ini menuju kemabukan kan jadi dosa kan, menimbulkan dosa. Betul Pak. Tetapi kalau misalnya kalian oke lah, dalam pekerjaannya ada di situ minuman yang hebat mantap begitu ya, dan apalagi alkoholnya itu di atas 15 ke atas lah ya. Jadi ada godaan kita mau minum karena memang teman-teman kita semua minum. Kita minum 1 loki atau 1 gelas kecil. Tapi kalau di dalam pikiran kita itu tidak bermanfaat, kira-kira apakah kita harus melakukannya? Halo? Kita bayangkan itu tidak bermanfaat gitu, apakah kita harus melakukannya? Tergantung situasi Pak, kalau menurut saya Pak. Tergantung situasi. Berarti masih bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain kan? Iya Pak. Iya, tapi firman Tuhan katakan bermanfaat bagimu, bukan bagi orang lain. Kalau tidak ada manfaatnya bagi kita dan kita tahu tidak ada manfaatnya, untuk apa? Betul Pak, tapi kita remaja. Iya, tetap tanya pada dirinya, berguna nggak pada saya? Kalau misalnya, berguna juga ini saya minum 1 loki, ya silakan aja minum. Gitu. Tapi kalau dia sadar tidak berguna, untuk apa? Kan begitu. Jadi itulah menghindari godaan ya. Kalau tidak bermanfaat, tidak berguna, untuk apa? Misalnya pergi tak kemana, ya ujung-ujungnya juga nanti ada persoalan, ya untuk apa? Pergi ke tempat sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi kita. Keempat, terakhir, akankah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ya, jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya kalian Kristen, biasa misalnya minum lah ya, atau apalah. Kan ada bir bintang yang 0% ya. Betul Pak, ada Pak. Ya. Kemudian di komunitas Kristen misalnya, terus kawan-kawannya bilang, kamu Kristen kok minum itu, katanya. Mungkin dia nggak sadar bahwa itu 0%. Tapi karena itu misalnya membuat dia tidak lagi ya lebih dekat kepada Tuhan, jangan lakukan, kan begitu. Jangan diperbuat. Yang lebih baik tidak di hadapan dia. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 13 mengatakan, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jangan membuat bahwa saudara kita sudah semakin dekat kepada Tuhan, tetapi dengan tingkah laku kita yang tidak baik di hadapan Tuhan, ataupun seperti tidak berkenan di hadapan sesama, jangan lakukan, supaya menjadi lebih baik bagi kawan kita. Orang juga akan mengenal kita itu orang yang konsisten dan menjadi teladan. Inilah hal-hal yang kita perbuat, bagaimana kita bisa menghindari godaan supaya tidak menjadi dosa. Menurut Alkitab, sebagai orang Kristen masih bisa berdosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. 1 Yohanes pasal 1:8.
Namun sebagai orang Kristen, kita tidak boleh melanjutkan dosa itu atau mematangkan dan meneruskan dosa itu. Oleh karena itu kita harus mengakui dosa kita. Dan Tuhan berjanji kepada kita bahwa Ia, Allah, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 21. Demikianlah materi tentang godaan dan dosa yang kita sudah dengarkan dan perhatikan dan pelajari dengan baik, sebab hal ini sangat penting dan berguna bagi kita menjadi benteng menghindari godaan dan dosa. Shalom dan Yesus berkati.